Shalom, apa kabar semua? Saya harap Anda semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat-sehat saja, dengan tubuh badan yang kuat. At least masih hidup lah kan, walaupun kita mengalami banyak masalah dan mengalami banyak tantangan dalam waktu-waktu yang terdekat ini. Tapi saya percaya kita semua asal masih hidup itu masih diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita lalui dalam beberapa tempo ini juga pasti ada yang membawa duka, juga ada yang membawa sukacita bagi kita. Dan semua momen-momen itu kita harus ucap syukurkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pertama sekali minta maaf kepada keluarga di SIB Mersing, terutamanya karena gagal mengupload video khotbah pada minggu yang lalu untuk ibadah online mingguan kita. Tapi karena saya tidak sempat atau tidak dapat, dan itu memang 100% daripada salah saya lah, dan harap supaya Anda maafkan saya. Tapi ada juga beberapa link ataupun beberapa video daripada khotbah di YouTube ataupun di Facebook yang kita boleh sendiri rujuk lah. Tapi di dalam channel ataupun dalam YouTube saya, khususnya untuk khotbah di SIB Mersing itu tidak ada pada minggu lalu, so saya minta maaf banyak-banyak. Berita yang baik juga, kita sudah mulai ibadah konsel di luar camp, tapi bukan di gereja, dan itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya waktu lah untuk bersama-sama, meskipun pada ibadah yang pertama itu selepas PKP ini kami sedikit saja, tapi itu tidak menghalang kuasa Tuhan untuk bekerja. Saya percaya yang lain juga rindu untuk bersama-sama bersekutu, tapi karena ada komitmen lain, karena ada agenda lain yang tidak dapat dielakkan. Saya paham semuanya itu dan tidak dapat hadirlah. Tapi untuk waktu yang akan datang kita akan atur lagi. So nantikan pengumuman di grup, dan saya harap pada waktu itu lebih ramai yang dapat join lah. Dan saya rasa itu saja yang perlu kita ketahui lah untuk masa-masa ini. Kita juga mau terus-menerus berdoa untuk negeri Sabah dan negeri yang lain juga, di seluruh Malaysia ini yang dijejaskan ataupun terjejas dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, karena case yang ada sekarang itu atau case yang muncul sekarang itu case COVID khususnya di Sabah, satu itu terlalu banyak dan terlalu mendadak, terlalu tinggi, dan kita harus berdoa untuk hal itu supaya di sebalik semuanya ini kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesedaran, dan kita mengalami kesembuhan lah, terutama bagi mereka yang terjejas dengan atau dijangkiti dengan COVID-19 ini. Juga jangan lupa doakan untuk frontliner juga, karena mereka bertungkus lumus berada di barisan hadapan untuk memerangi penularan wabah COVID-19 ini. So, sebelum kita mendengar firman Tuhan, untuk minggu ini saya mau ajak kita untuk berdoa, dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami pada hari ini atau pada kali ini dapat beribadah dan dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar itu menguatkan kami, memberikan kami inspirasi dan pedoman dalam sehari-hari kami, supaya kami menjalani kehidupan ini seturut dengan firman-Mu dan seturut dengan apa yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami melihat kehidupan kami ini terus-menerus diberkati oleh damai dan sukacita daripada Tuhan. Karena kami yakin kami adalah orang yang berpengharapan, dan pengharapan itu hanya datang daripada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Sementara kami mendengarkan firman Tuhan, kuatkan hati kami, buka telinga dan mata rohani kami supaya kami dapat melihat, mendengar, dan belajar daripada firman Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Amin. Baik, khotbah untuk minggu ini yang saya rindu untuk bawa kepada kita semua sebenarnya adalah tema yang sama ataupun khotbah yang sama yang saya sampaikan dalam persekutuan komsel baru-baru di rumah Bro Francis. Dan bagi mereka yang tidak sempat datang waktu itu, bolehlah kita sama-sama mendengar sharing waktu itu, dan tema yang sama, khotbah yang sama, dan poin yang sama juga. Saya mau mengajak kita untuk membuka di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-41.
Ayat yang pertama berbunyi demikian, ayat 35. Sebelum itu, garis pekat di atas bertulis angin ribut diredakan. Ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perkongsian firman Tuhan. Dan satu tema yang sangat sebenarnya sudah disebut tadi dalam firman Tuhan, tema yang sangat saya rasa penting untuk kita renungkan dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, itu adalah tenanglah. Temanya itu adalah tenanglah. Oke, sekali lagi, tema tenanglah ini bagi saya sangat penting untuk kita renung-renungkan, karena dalam keadaan yang gawat sekarang ini, bukan saja karena COVID-19, tapi karena ada masalah lain, karena ada pergumulan lain, ditambah semuanya itu, dan semua itu stacking, itu memberikan kita seperti hati kita ini seperti ada masalah, dan ada saja halangan, ada saja yang menghambat di dalam kehidupan kita, dalam hati kita terutama. Apalagi kalau itu berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan pribadi kita dan sebagainya. Tapi firman Tuhan pada kali ini memperingati kita untuk bertenang, untuk ambil waktu dan bertenang. Nah, cerita yang kita sudah baca tadi itu adalah cerita Yesus dan murid-muridnya. Dia pergi menyeberang Tasik. Dan ada yang mengatakan, sekolah mengatakan bahwa Tasik itu adalah Tasik Galilea, Tasik yang sangat besar, dan danau itu juga diartikan sebagai Tasik. Di pertengahan perjalanan mereka, Yesus sedang berehat. Yesus sedang berehat, maksudnya saya rasa lah bagi pandangan saya, Yesus tidak tidur betul-betul yang tidur sampai kita bilang tidur mati yang tidak boleh kena kasih bangun sudah. Tapi bagi saya mungkin dia hanya berehat-rehat, dia hanya terlelap sekejap begitu, style tidur ayam gitu kan. Kalau kita patang-patang tidur ayam bilang style yang seperti itulah. Itu sebabnya dia masih boleh dia masih boleh tahu keadaannya di sekeliling. Dan ketika dia sedang berehat-rehat dan mereka ada di tengah-tengah danau itu, tiba-tiba ombak itu ataupun badai itu datang. Dan itu sangat dahsyat sekali, diceritakan sangat dahsyat sekali. Nah, kalau kita lihat balik, siapa yang mengikuti Yesus ini, mereka adalah dahulunya mereka adalah nelayan, mereka biasa dengan keadaan di laut, mereka biasa dengan keadaan di danau itu, terutamanya di Galilea. Tetapi dalam cerita ini mereka sangat ketakutan karena dahsyatnya ombak itu, dahsyatnya badai itu. Dan sehingga itu menggoncangkan perahu, dan air masuk dan mereka coba untuk kasih keluar. Saya yakin lah mereka coba untuk kasih keluar, habis lagi kasih mungkin ambil baldi kan buang-buang air. Dan itu karena mereka sangat ketakutan. Kemudian salah satu mungkin daripada muridnya pergi melihat Yesus, dan ternyata Yesus sedang tiduran di perahu, di dalam perahu itu. Mungkin ada satu ruangan di sana yang muat untuk dia. Dan ketika dia sedang tidur, mereka terkejut dan mereka heran karena dalam keadaan yang seperti itu pun Yesus masih boleh tidur ayam, kita bilang. Keadaan itu sangat menakutkan, tetapi Tuhan masih bertenang. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu dan mereka kata kepada Yesus, "Yesus, kok tidak takut mati kah?" Dia bilang macam begitulah, kira-kira macam begitu. Dia katakan sana, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan Tuhan Yesus bangun,
Tuhan Yesus bangun dengan saya rasa dengan tenang, dan dia berkata kepada danau itu, dia berkata kepada badai dan ombak itu, dia katakan diam dan tenanglah, maka air itu menjadi tenang dan keadaan itu sangat selamat, sangat tenang lah kan. Kemudian mereka melihat semua itu berlaku di hadapan mata mereka, dan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Nah, kemudian murid-muridnya itu sangat, kita bilang, terkejut dan karena melihat satu mujizat yang sangat ajaib di hadapan mata mereka, dan mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa Yesus ini yang badai pun boleh turut kepada dia, ataupun badai pun boleh ikut cakap dia, begitu. Sedangkan mereka pun mati sudah, mungkin pikir mati sudah waktu itu. Firman Tuhan ini atau cerita ini sangat menguatkan saya dalam masa-masa ini, karena saya diperingatkan oleh firman Tuhan untuk mengevaluasi posisi saya, iman saya di hadapan Tuhan, bagaimana saya melihat keadaan di sekeliling saya, dan bagaimana saya daripada semua itu, saya masih boleh bersuka cita, saya masih punya damai, dan paling penting saya masih tenang. Oke, saya rasa kita juga perlu, setiap orang perlu, apalagi orang-orang yang percaya, perlu mengevaluasi masa-masa mereka sekarang ini, karena begitu banyak yang berlaku, ditambah lagi dengan satu keadaan pandemik yang begitu merunsing, kita bilang, dan kita harus mencari satu tempat di dalam pikiran kita, satu ruang di dalam hati kita untuk kita bertenang. Karena bagi kita yang kenal pada Tuhan Yesus, kita ada Kristus yang sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk memberikan kita ketenangan itu. Perhatikan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak jauh daripada penderitaan, pergumulan, masalah. Bahkan ketika mereka bersama dengan Yesus, hal-hal itu pula yang berlaku. Itu mengajarkan atau memperingati kita bahwa kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, bukan bermakna semua pergumulan, semua masalah itu akan berakhir. Itu adalah jalan keluar kita daripada masalah. Jalan keluar kita daripada tidak mengalami masalah, maksud saya. Sehingga kan kehidupan kita terasa begitu selesa, dan pada waktu badai dan ombak tadi yang besar itu, pergumulan yang berat itu menghentam kehidupan kita, kita mulai mempersoalkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mindset kita seperti itu. Tapi perhatikan bahwa ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak jauh daripada masalah, bahkan mereka makin lagi mengalami masalah. Nah, pengajaran untuk kita adalah Tuhan Yesus bukanlah keputusan untuk menerima Tuhan Yesus bukanlah satu cara untuk kita tidak lagi mengalami masalah. Justru ketika kita menerima Tuhan Yesus, masalah itu semakin lagi dirasakan, semakin berat. Dan jangan lupa, iblis itu dalam Petrus mengatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menunggu ataupun yang melihat siapa yang boleh ditelannya. Tidak lagi dikunyah-kunyah, ditelannya. Dan itu memperingati kita bahwa kita harus sentiasa berhati-hati dengan kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi pula, cerita dalam Markus tadi pula, badai dan ombak itu datang di dalam kehidupan mereka, dan itu sangat menakutkan, itu sangat membebani mereka. Bagi kita yang mengalami pergolakan, pergumulan, pasti sangat membebani kita dan boleh saja mencuri ketenangan kita, mencuri sukacita kita. Sehingga setiap hari kita seperti kita stres, kita tidak ada damai, kalau kita bangun pun kita stres, kita pergi kerja pun kita stres, kita buat apa-apa pun kita stres, kita tidak produktif. Karena kita terlalu fokus pada masalah, terlalu fokus pada pergumulan kita. Tetapi kita harus fokus pada Tuhan. Kalau kita fokus pada Tuhan, maka semua yang ada di sekeliling kita itu pasti, bukan kita tidak rasa, tapi pasti kita boleh atasi, pasti kita boleh lalui
dengan jayanya, dengan baik, dengan sukses. Perhatikan juga bahwa Tuhan Yesus, dia melihat semuanya itu, dia dapat merasakan semuanya itu, dan dia ada bersama dengan kita, melalui itu bersama-sama dengan kita. Satu hal yang saya mau peringati kita, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tertidur. Apa yang saya maksudkan dengan ini adalah, di dalam cerita ini saya yakin Tuhan Yesus tidak tidur mati, tapi dia melihat dan dia coba untuk, mungkin bagi saya dia coba seperti menilai keadaan iman mereka, sehingga ketika mereka merasa seperti itu dan akhir sudah ditenangkan, dia mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Yang itu berkaitan dengan iman mereka, karena sebelumnya mereka pasti sudah banyak belajar tentang percaya, tentang iman, kerajaan surga dan sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menilai kembali di mana atau sejauh mana iman kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tertidur. Kalau kita mengalami masalah, Tuhan bukan Tuhan yang kasih tinggal kita, bilang sendirilah kau, tidak ada yang begitu. Tapi Tuhan ada di samping kita dan dia mau menolong kita, asalkan kita juga membuka hati kita untuk menerima dia, untuk mengundang dia, untuk mengalami dia, untuk menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lupakan bahwa Tuhan ataupun Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus juga boleh bekerja di luar daripada apa yang kita pernah pikirkan. Ada sahaja waktu-waktu yang kita panggil sebagai mukjizat, di mana Tuhan bekerja di luar daripada apa yang kebiasaannya. Sehingga ketika kita mengalami mukjizat itu, kita diberkati, kita mendapat kekuatan, kita mendapat sukacita. Saya percaya juga ramai anak-anak Tuhan di luar sana yang mengalami begitu banyak mukjizat dalam masa-masa yang sukar ini. Demikian juga dengan saya juga mengalami banyak hal-hal yang memberkati saya lewat daripada penyertaan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan ketika saya melakukan dosa, ketika saya melakukan seperti jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap dekat dengan saya. Hanya perasaan saya saja. Dan firman Tuhan ini memperingati saya untuk terus-menerus mengalami Tuhan, terus-menerus menikmati Tuhan, terus-menerus melayani Tuhan sepenuh masa. Dan bagi saudara dan saudari juga saya mau menggesa untuk terus memperingati hal ini di dalam kehidupan kita. Ingat message firman Tuhan pada hari ini, untuk kita selalu tenang di hadapan Tuhan. Ketika kita bertenang, itu adalah bukti kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau badai datang, salah datang, tapi kita bertenang karena kita tahu kita ada Tuhan, karena kita yakin Tuhan pasti menolong kita dalam keadaan-keadaan seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Maka itulah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Jangan pernah hilang sukacita dan damai itu. Bertenanglah di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah dan kita seperti mau breakdown, kita mau jatuh, kita mau hancur, bertenang di hadapan Tuhan dan minta guidance atau minta pimpinan daripada Tuhan saja. Pasti ketika kita berdoa, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus yang memberikan kita inspirasi dan pedoman. Oke? Kongsikan itu, maksud saya kongsikan berkat itu dengan orang-orang, dan pasti kita juga dapat menjalani kehidupan ini, melalui kehidupan ini dengan penuh sukses dan percaya. Karena di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Baik, firman Tuhan sampai di sini sahaja. Saya harap ini dapat menjadi pedoman untuk kita semua. Ini dapat menjadi dorongan untuk kita. Bukan saja dorongan, tapi menjadi kekuatan, menjadi kuasa, menjadi pemulihan untuk kita semua. Bahwa bertenanglah di dalam Tuhan, itulah yang kita capai di dalam Tuhan sahaja. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan pada kali ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan damai sukacita. Peringati kami supaya kami sentiasa bertenang di dalam Engkau, seperti dalam cerita firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau terus-menerus bertenang di dalam Engkau, sehingga apapun yang kami lalui dan kami hadapi, kami tidak pernah sendirian. Kami tidak akan jatuh, hancur, dan
tidak boleh bangun kembali, tetapi kami sentiasa punya kemenangan dan punya kuasa daripada Tuhan sendiri untuk kami mengatasi apa saja pergumulan di dalam kehidupan ini. Bagi mereka yang mendengarnya Tuhan, Hamba-Mu berdoa supaya mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, mereka mengalami ketenangan di dalam Tuhan, damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan sejati yang berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, Hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur semuanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Hamba-Mu berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk perhatian kita semua. Siapa saja mendengar, saya mau terus-menerus mendorong kita untuk berdoa bagi keadaan-keadaan sekarang ini supaya kita dapat mengatasi semua ini, kita dapat melalui semua ini, dan keadaan akan kembali pulih dalam waktu-waktu yang terdekat. So, firman Tuhan sampai di sini, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.